Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Elis Asrining Dewi Pertiwi, 2. Halimatus Khalifah, 3. Muhammad Adam Ansori, 4. Noraina, 5. Prasista Noren. Kami dari Prodi PGSD semester 5 dengan mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan SD, dosen pengampu Bapak M. Saufi, SPD, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah bukan hal yang mudah dan bahkan mungkin dianggap sebagai sesuatu pekerjaan yang paling sulit dalam suatu proses penelitian. Mengidentifikasi masalah-masalah penelitian bukan hanya mendaftar sejumlah masalah, tapi kegiatan ini lebih daripada itu karena masalah yang telah dipilih hendaknya memiliki signifikansi untuk dipecahkan. Berdasarkan pada identifikasi terhadap masalah-masalah, maka peneliti menentukan skala prioritas, yaitu menentukan masalah-masalah mana yang perlu segera dilakukan pemecahan. Suatu masalah yang dipilih menurut Tuckman pada tahun 1999 harus memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, masalah menanyakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua, masalah dinyatakan atau dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat tidak dalam bentuk suatu pernyataan secara implisit. Yang keempat, masalah itu dapat diuji melalui metode empiris. Artinya ada kemungkinan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ditanyakan. Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. Hasil identifikasi dapat diangkat beberapa permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Contoh, berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, sifat, yaitu mengenai kepribadian dosen. Yang kedua, motivasi belajar mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Penjabarannya adalah sifat. Sifat ini yaitu mengenai kepribadian dosen, meliputi fleksibilitas kognitif terhadap mahasiswa, yaitu sikap kognitif dosen terhadap mahasiswa, dan sikap kognitif dosen terhadap materi dan metode mengajar. Kemudian, keterbukaan psikologis dosen, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berempati. Kemudian sifat-sifat pribadi, yaitu sabar, jujur, dan memiliki rasa humor. Motivasi belajar mahasiswa dalam proses belajar mengajar meliputi ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, dan berprestasi dalam belajar. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah penelitian. Jadi, secara ringkas, identifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah penelitian berdasarkan sebab dan akibatnya. Nah, pengertian identifikasi masalah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surya Sumantri, bahwa identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Kemudian yang kedua, menurut Amin Silalahi, bahwa identifikasi masalah adalah usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap
suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya. Bagian identifikasi masalah. Ada dua bagian identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi dengan jelas akar penyebab masalah. Identifikasi masalah harus memuat akar penyebab yang jelas. Di dalamnya memuat asal-muasal masalah terjadi. Misalnya, kamu membahas tentang masalah kemiskinan. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, kamu harus menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, seperti sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengembangkan pernyataan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Kamu harus mengembangkan efek atau dampak masalah tersebut secara luas. Mengambil contoh sebelumnya, kamu harus menerangkan dampak kemiskinan untuk kondisi perekonomian dalam lingkup nasional. Selanjutnya, fungsi identifikasi. Ada dua fungsi identifikasi dalam suatu penelitian. Yang pertama, sebagai bentuk dorongan dalam suatu kegiatan penelitian. Yang kedua, peneliti menjadi tahu apa saja yang harus dibahas sehingga menjadi suatu karya, hasil maupun wawasan baru. Bagaimanakah cara kita bisa mendapatkan bahan identifikasi masalah? Berikut adalah sumber untuk mendapatkan bahan identifikasi masalah. Yang pertama, memperbanyak membaca literatur. Yang kedua, mengikuti seminar atau diskusi untuk menambah wawasan. Dan yang ketiga, gunakan wawancara atau kuesioner untuk mendapatkan data. Contoh identifikasi masalah dalam penelitian. Contoh yang pertama, latar belakang. Akhir-akhir ini marak terjadi pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Siapa yang patut disalahkan dari kekacauan ini? Salah satu penyebabnya sangat mudahnya pengaksesan video atau gambar porno di media sosial. Ini yang menjadi dampak yang besar bagi anak-anak maupun orang dewasa yang salah guna. Serta dengan sekarang ini, banyak anak yang dilepas bebas kurang diperhatikan, menyebabkan pergaulan bebas merajalela. Identifikasi masalah. Yang pertama, kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang marak terjadi akhir-akhir ini. Yang kedua, konten porno yang beredar di media sosial. Yang ketiga, anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua. Lanjut contoh yang kedua, yaitu contoh identifikasi masalah di lingkungan SD. Dilatar belakangi dengan anak-anak di SDN 2 Mulia sangat senang ketika hari Jumat. Kenapa? Karena pada hari tersebut diberikan kebebasan setelah melakukan kegiatan senam pagi. Seluruh siswa dibolehkan untuk melakukan kegiatan olahraga yang mereka sukai tanpa harus berganti seragam dan melakukan pelajaran. Akan tetapi hal tersebut membuat aset-aset olahraga di sekolahan selalu berkurang dalam per bulannya, seperti bola kasti dan contoh bola-bola lainnya. Karena kurangnya peraturan dan sanksi untuk mengembalikan sesuatu milik sekolahan, sehingga anak-anak sekolah tidak peduli jika aset olahraga milik sekolah hilang dan kesalahan mereka. Contoh identifikasi masalah tersebut yang di atas ada 3. Masalahnya yang pertama, aset olahraga di SDN 2 Mulia selalu berkurang dalam per bulannya. Masalah yang kedua, kurangnya peraturan dan sanksi hilangnya aset sekolah. Masalah yang ketiga, siswa tidak peduli atas kesalahan yang diperbuat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kegiatan penelitian merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap sesuatu, rasa ingin tahu seseorang pada salah satu masalah. Maka penelitian harus mengidentifikasi masalah.
Identifikasi itu sendiri merupakan upaya dengan mengidentifikasi tahap pentingnya proses penelitian suatu masalah. Kita dapat mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut, sehingga semakin mudah untuk melakukan penelitian tahap berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.